Kita akan lanjut mengenai pembahasan yaitu sholat qabliyah, ba'diyah, sholat zuhur. Kemarin sudah qabliyah sholat subuh 2 rakaat. Sudah kita ketahui semuanya bahwasanya di antara tidak terbesarnya adalah 2 rakaat sholat fajar, yaitu maksudnya sholat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka sekarang kita masuk pahalanya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. An Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Sayyidatuna Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafid ala arba'i raka'atin, man barang siapa hafid yang dia tekun selalu menjaga. Hafid itu selalu menjaga tanpa ada tertinggal. Ala arba'i raka'atin, atas 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum mengerjakan sholat zuhur. Wa arba'in, dan 4 rakaat juga ba'daha, selepas mengerjakan sholat zuhur. Haramahullahu al-nar, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan ke atasnya api neraka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahhahahu wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Jadi ini garis pentingnya, poin pentingnya adalah selalu menjaga, tekun, istiqomah dalam keadaan apapun, dalam keadaan malas, dalam keadaan fatrah, dalam keadaan loyo, dalam keadaan safar, bahkan sekalipun dalam keadaan sakit kalau bisa. Seandainya masih kuat, dia mengerjakannya. Garis pentingnya istiqomah dalam setiap keadaan, selalu menjaga. Ala arba'i raka'atin, 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Kecuali kalau memang ada suatu udzur tindakan syariat yang mungkin sakitnya sampai parah, sampai tidak bisa mengerjakan sholat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Maka bagaimana? Maka tetap kata para ulama, karena memang sebelum-sebelumnya dia sudah istiqomah, sudah langgeng terus menerus tanpa tertinggal, hanya saja karena waktu dia sakit, maka tetap ketika waktu sakitnya dia mendapatkan pahala qabliyah ba'diyah sholat zuhur, walaupun dia tidak mengerjakan. Karena itu tadi, karena memang dia selalu, dia istiqomah tanpa tertinggal. Jadi sakit itu waktu bonusnya dia, waktu istirahatnya dia. Allah kasih waktu bonus, kasih waktu istirahat. Dia sakit, sudah dapat pahala bonus mendapatkan mengerjakan sholat qabliyah ba'diyah zuhur, tambah lagi dia bonus karena sakitnya dia diampuni dosa-dosanya. Maka pahalanya orang yang istiqomah mengerjakan sholat qabliyah ba'diyah zuhur, di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dia agar mengharamkan ke atasnya api neraka. Yang namanya haram itu pasti tidak akan dikenakan api neraka, dijauhkan betul-betul. Di antara maknanya, kalau seseorang itu diharamkan atau seseorang itu sudah dicap sebagai orang yang haram ke atas api neraka, maka di antara bentuknya atau maknanya dia selalu dipilih,
dia selalu digerakkan, dia selalu dituntun oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sehingga untuk mengerjakan perkara-perkara yang menjerumuskan dia ke dalam neraka, nanti Allah jauhkan. Perkara-perkara yang menjerumuskan dia menjadikan Allah murka, nanti Allah akan jauhkan. Itu diantara makna kalau seseorang diharumkan ke atasnya api neraka. Wa fi riwayatin Nasa'i, dan diriwayatkan Imam Nasa'i, yaitu menggunakan lafaz fala tamassu wajhahu annahu abadan, maka tidak akan mengenainya wajahnya annahu api neraka abadan selama-lamanya. Wajahnya, bukan wajahnya saja, maksudnya seluruh anggota tubuh. Nah, wajah ini perwakilan dari anggota tubuh, maknanya seluruhnya dia tidak akan terkena api neraka selama-lamanya. Wa an Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya beliau yusalli, beliau mengerjakan salat arba'an 4 rakaat ba'da an tazul syamsu, setelah tergelincirnya matahari. Itu maksudnya ketika masuk waktu sholat zuhur atau sholat qobliyah. Qobliyah zuhri itu sebelum sholat zuhur. Waqala, dan beliau melanjutkan sabdanya innaha sa'atun, sesungguhnya di waktu tergelincirnya matahari tadi, atau di waktunya masuknya sholat zuhur, jadi ketika azan itu pas tergelincirnya matahari, sa'atun, ada satu waktu tufattahu, yang dibuka fiha, di dalamnya abwabus sama, pintu-pintu langit. Jadi ketika tergelincirnya matahari itu ada satu waktu yang waktu itu pintu-pintu langit dibukakan. Pintu-pintu langit dibuka untuk orang-orang yang ingin memanjatkan doa-doa. Fauhibba ayyas'adani, maka saya suka, saya senang, saya ingin ayyas'adani, untuk diangkat punya saya, untuk diangkat bagiku fiha, di dalam waktu itu amalun sholihun, amal-amal kebaikan saya. Jadi saya berharap, saya menginginkan di waktu itu seluruh amalan-amalan kebaikan saya diangkat, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hadis ini juga menerangkan di antara waktu-waktu yang doa kita diterima, doa kita dikabulkan. Jadi di setiap hari itu ada beberapa waktu yang mana doa kita pasti diterima. Di antaranya yang sudah kita ketahui semuanya, ketika pertengahan malam atau ke akhir malam, ketika malam hari, yaitu ketika sholat tahajud. Karena waktu itu dalam riwayat hadis itu diterangkan Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa dari hamba-Ku yang ingin berdoa, ingin meminta kepada saya, fastajibalah, maka saya akan berikan kepada dia, saya akan mengabulkannya. May yas'aluni fa'atiyahu, siapa orang hamba-Ku yang meminta apa saja urusan dunia akhirat, fa'atiyahu, saya akan memberikannya. May yastaghfiruni, siapa dari hamba-Ku yang ingin meminta ampun, meminta maaf atas dosa-dosanya, fa'astaghfirullah, maka saya akan mengampuninya. Itu diantara waktu doa yang dikabulkan. Ada juga doa ketika hari Jumat. Hari Jumat itu seluruhnya doanya makbul, mulai dari maghribnya Jumat itu sampai asarnya.
itu semuanya setiap waktunya doa kita dikabulkan. Tapi ada satu waktu khusus di hari Jumat di mana kata Nabi, fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli qa'imun yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Maka macam hadis. Nabi bersabda, di hari Jumat itu ada satu waktu yang mana siapa yang meminta kepada Allah pasti saya akan memberikan. Ada lagi kapan? Ketika pagi hari, subuh ini, ketika pagi dan petang juga nanti. Jadi kesimpulannya di setiap hari itu banyak sekali waktu-waktu dikabulkannya doa. Ada juga ketika bainal adzan wal iqamah, doa la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan tertolak, tidak diterima ketika di antara adzan dan iqamah, ketika menunggu salat itu. Ketika menunggu salat itu justru waktu kita berdoa di situ, zikir, istighfar, sholawat, terus berdoa kepada Allah. Itu waktu makbul. Hanya saja kita masih persiapan di rumah, terkadang seperti itu, masih santai, masih jalan-jalan, masih mondar-mandir, masih melamun di tempat wudhu. Padahal waktu ketika menunggu iqamah itu waktunya doa kita diijabahi. Nah, diantaranya ini hadisnya. Diantaranya waktu yang dikabulkan adalah hadis ini menerangkan ketika tergelincirnya matahari, yaitu ketika pertengahan siang, ketika masuk waktu sholat zuhur. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa kharaja Tabrani bi isnadihi an al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla dhuhri." Siapa saja barang siapa yang salat sebelum salat zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat, ka'annama tahajjada, seakan-akan dia bertahajud bihinna dengan 4 rakaat tersebut bin lailatihi, dari malam-malamnya. Di antara fadilah, di antara keutamaan mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur adalah itu pahalanya sebanding dengan pahala sholat tahajud. Kita akan tahajud karena mungkin berat bangun, kan termasuk syaratnya sholat tahajud adalah tidur dulu. Habis sisa tidur sebentar, walaupun cuma 1 menit, bangun langsung bisa tahajud. Jadi termasuk syaratnya tahajud harus istirahat sebentar, tidur sebentar. Maka mungkin kalau kita malam susah bangun, susah tahajud, di antara sholat sunnah yang menyamai pahala tahajud adalah sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Walaupun di sisi lain tetap keutamaan tahajud lebih utama. Wa shallahunna, dan barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat ba'da isya, selepas mengerjakan sholat isya, kami terhina itu seperti sholat 4 rakaat min lailatul qadri, di malam lailatul qadar. Sholat selepas isya 4 rakaat itu pahalanya seperti 4 rakaat di malam lailatul qadar. Wa kharaja Tirmidzi bi isnadihi an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Umar mendengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Arba'un qabla dhuhri," 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa ba'da zawal, dan selepas tergelincirnya matahari, tuhsabu itu dianggap, dihitung, bimithlihinna, sepadan dengan mengerjakan 4 rakaat fi sahari, di waktu sahur. Itu maksudnya sholat tahajud tadi.
Wa ma min syai'in, dan tidaklah dari sesuatu illa wa huwa yusabbihu, kecuali sesuatu itu tadi semuanya bertasbih. Allah wa tilka sa'ah, ketika waktu itu segala sesuatu semuanya bertasbih, terkhusus ketika waktu sahur dan ketika waktu sholat tergelincirnya matahari. Tsumma qara'a, lalu beliau membacakan ayat yatafayyahu dilaluhu anil yamin wa syama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun. Yatafayyahu bolak-balik, dilaluhu bayangan-bayangan anil yamin dari arah kanan wa syama'il dan kiri, sujadan mereka sujud lillahi wa hum dakhirun, sedangkan mereka dalam keadaan merendah diri. Dalil atau ayat yang menerangkan segala sesuatu itu semuanya bertasbih, berzikir, bahkan bersujud juga, sujud juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai situ saja, bukan hanya zatnya saja sujud, tetapi bayangan-bayangannya juga itu sujud kepada Allah. Jadi ketika siang itu kan ada bayangan-bayangan. Itu kalau kita ditampakkan, itu semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya yatafayyahu dilaluhu anil yamin wa syama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun. Bayangan-bayangan ketika pagi hari, siang hari sujadan bersujud kepada Allah. Maka langkah menghina, alangkah menyesalnya diri kita yang berakal, diri kita yang dianggap oleh Allah itu manusia yang memiliki akal, tidak mau bersujud kepada Allah. Kita sudah kasih waktu dalam setiap hari 5 waktu. Waktu kita bersujud yang wajib: subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Maka rugi sekali waktu-waktu yang kita diwajibkan untuk bersujud, tetapi kita tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal benda-benda yang tidak mukallaf saja, makhluk-makhluk yang tidak dibebankan syariat, seandainya mereka tidak amal pun tidak berdosa. Hewan-hewan, benda-benda padat, benda-benda cair, benda-benda mati, semuanya itu mereka tidak mukallaf, tidak dibebankan syariat, tetapi mereka semuanya bersujud, mereka semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna aradna, dalam contoh yang disebutkan, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh fa abaina ayyaminaha wa hamalal insan wa syafaqna wa hamalal insan. Jadi dulu ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia itu, Allah Subhanahu wa taala menawarkan syariat agama. Allah menawarkan syariat untuk mengamalkan agama, beban untuk mengamalkan agama. Allah tawarkan ke langit, tawarkan ke bumi, tawarkan ke gunung-gunung, ke benda-benda mati semuanya. Tetapi mereka enggan, mereka tidak mau, karena memang berat. Akhirnya apa? Wahamalah insan. Akhirnya beban untuk mengamalkan agama ini diserahkan kepada kita, kepada manusia yang lemah ini. Innahu kana zaluman jahula, manusia disifati oleh Allah adalah innahu kana zaluman jahula, adalah makhluk yang suka berbuat zalim dan makhluk yang bodoh. Tetapi kita dipilih untuk mengamalkan agama. Maka nikmat ini itu kita diizinkan untuk mengamalkan agama, maka kita syukur. Wa kharajal Bazzar isnadihi an Thawban radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana
yustahabbu an yusalli ba'da nisfin nahar. Dari Thawban radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya beliau yustahabbu sangat suka dan menganjurkan ay yusalli ba'da nisfin nahar, yaitu untuk sholat setelah pertengahan siang. Faqalat Aisyah, maka Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, araka tustahabbu shalat hadisa, apakah engkau sangat suka mengerjakan sholat ketika waktu itu, yaitu waktu pertengahan siang? Qala, maka beliau bersabda, yuftahu fiha abwabus sama, beliau menganjurkan dan suka mengerjakan sholat pada pertengahan siang. Karena apa? Karena ketika waktu itu pintu-pintu langit dibuka, yuftahu fiha abwabus sama. Wa yaqulullah tabaraka wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat, memandang, berrahmati dengan pandangan rahmat ila khalqihi, kepada hamba-hambanya, pada hamba-hambanya. Wahia sholatun, dan waktu itu sholat adalah sholat kan hafidu, yang adanya sholat itu hafidu, menjaga alaiha, di waktu itu ada wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi waktu itu sholat-sholat itu mereka semuanya itu nabi-nabi menjaganya, menekuninya, tidak pernah meninggalkan. Makanya kenapa kita waktu terbitnya matahari, waktu siang itu kita diperintahkan untuk bekerja. Faidah qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, ketika telah rampung mengerjakan sholat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah, bergeraklah. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Karena memang ketika waktu siang itulah rahmat Allah diberikan, anugerah Allah diberikan. Kita kerja itu sudah ibadah, dengan syarat kalau niatnya ibadah. Kalau niatnya ya lainnya nggak tahu, niatnya ibadah, tambah lagi waktu sholat kita kerjakan, double lagi. Kita ke ladang, kita ke kantor, kita ke mana saja jualan, niat ibadah, waktu duhur kita sholat duhur. Insyaallah itu pahalanya berlipat-lipat. Rahmat Allah diberikan kepada kita semua. Masya Allah. Dan waktu itu juga para nabi, para rasul sangat menekuni sholat-sholat sunnah ketika waktu pertengahan siang. Bagaimana beberapa hadis tentang, masih banyak lagi sih tentang fadilah qobliyah ba'da mungkin 5 hadis saja. Hadis ini kita ambil pelajaran, beriktibar, kesankan dalam hati, sehingga kita mudah untuk kita mengamalkan. Karena kalau kita tidak ambil kesan, nanti sama saya habis dari sini ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bagaimana pada di sini kita ambil kesan dalam hati, ambil pelajaran, sehingga kita mudah untuk mengamalkannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf, saya tutup majelis kita dan doa di kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.